Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Selalu senyum, cinta. Hari ini masuk semua? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Pada kesempatan Ibu akan masuk pelajaran ke Hikayat. Bu Arum akan mempresentasikan poin, silakan diperhatikan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, kita kali ini belajar dengan kompetensi dasar. Dengan kompetensi dasar yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat, hikayat, dan cerpen. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu membandingkan nilai-nilai antara cerita rakyat, hikayat, dan cerpen. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan kebahasaan antara teks cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Kemudian, dalam pembelajaran ini, kita akan membandingkan nilai-nilai antara cerita rakyat dan cerpen ya. Yuk, kita di sini akan membahas tentang hikayat dan cerpen. Di sini ada contoh hikayat dan contoh cerpen. Sekarang, kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk silahkan pelajari dulu hikayat. Sekarang, apa itu hikayat? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke. Apa itu hikayat, Mbak? Hikayat merupakan sebuah karangan menggunakan bahasa Melayu yang berisi cerita, kisah, dan dongeng. Oke. Ada lagi? Apa itu hikayat? Saya, Bu. Oke. Siapa ini ya? Dwi Putri. Oh ya, Dwi Putri. Hikayat adalah karya sastra klasik yang menghasilkan lengkap tentang kekuatan, kesetiaan, serta mukjizat. Oke, terima kasih. Sekarang, bagaimana ciri-ciri hikayat? Ada yang bisa? Ciri hikayat apa? Saya. Oke. Ya. Ciri itu 1 anonim, 2 statis, 3 istana sentris, 4 milik bersama, 5 memakai penggulangan bahasa, 6 bersifat edukasi, 7 jalan. Oh ya. Sekarang apa itu hikayat? Kita lihat ya. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa terutama pada bahasa Melayu yang berisi mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya mengisahkan mengenai kehidupan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan kesaktian dan juga mukjizat dari tokoh. Bisa dimengerti pengertian hikayat? Oke, bisa ya. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri hikayat. Tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Anita, yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu lama, menggunakan istana sentris, yaitu istana sentris itu biasanya menceritakan raja serta pangeran dan anaknya. Kemudian ada kemustahilan, statis itu tetap. Kemudian ada kesaktian, anonim itu kita tidak tahu siapa pengarangnya. Kemudian ada arkais itu adalah bahasa yang digunakan masa lampau dan pakai titik kompas ini. Itu ada ciri-ciri dari hikayat. Sekarang apa saja sih nilai-nilai pada hikayat? Nah, ya nilai-nilai pada hikayat.
nilai-nilai pada hikayat itu ada nilai religius, ada nilai moral, budaya, sosial, edukasi, dan estetika. Sama ya, hampir sama mungkin seperti nilai-nilai pada cerpen. Sekarang, di sini sudah ada contoh hikayat dan contoh cerpen. Ibu sudah memberikan contoh hikayat dan contoh cerpen di Google Classroom. Silahkan kalian nanti lihatlah di Google Classroom contoh hikayat dan contoh cerpen. Kemudian analisislah nilai-nilai pada keduanya. Ada persamaan atau ada perbedaan, silahkan kalian tulis. Nanti jawabannya silahkan kalian unggah di Classroom juga seperti biasanya. Ya, ada pertanyaan di sini? Nanti ya. Sekarang, membandingkan kebahasaan antara teks cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Membandingkan kebahasaan dari hikayat ya, kita lihat. Nah, kaidah kebahasaan hikayat itu ada 3 poin, yaitu menggunakan majas. Majas sudah tidak asing mungkin buat kalian ya, karena sering sekali Ibu membahas tentang majas. Kemudian penggunaan konjungsi, ada yang tahu konjungsi? Nah, ini konjungsi. Konjungsi itu kata sambung. Ya. Kemudian penggunaan kata arkais. Arkais itu tadi ya, yang tidak lazim digunakan pada masa kini. Nah, itu adalah kebahasaan dari teks hikayat. Sekarang tugas kalian yaitu silahkan kalian buka Google Classroom kalian. Bukalah Google Classroom kalian habis ini. Kemudian analisislah teks hikayat dan teks cerpen dari nilai-nilai dan kebahasaannya. Kemudian unggahlah dalam Google Classroom seperti biasanya. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin pertanyaan ya kalian itu yang tadi itu silahkan kalian kerjakan sekarang, besok akan kita presentasikan ya. Oke, sekian dulu pembelajaran dari Bu Arum. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat ya. Pelajaran untuk materi teks hikayat, semoga bermanfaat. Terima kasih.